Kalau tidak hanya sekedar 12 atau malah belasan, tapi ada 365 kalau dikembangkan, ternyata itu bisa menyeimbangkan, menyehatkan, tidak hanya sekedar menyamankan ya. Meridian-meridian tertentu, meridiannya ada 12 ya. Dan misalnya gini, orang yang saya pelajari ya, orang yang marah terus meningkat itu gangguannya nanti ke hati. Jadi terus kemudian orang yang sedih ke jantung, somatisasinya lah kalau istilah psikosomatisasinya. Tapi kan itu bisa berefek ke gangguan organ ya. Sedih, cemas lah. Kalau sedih mungkin abstraksinya kecemasan itu ternyata ke paru, khawatir ke limpa lambung ya. Terus kemudian kaget, takut itu ke ginjal. Dan kalau di TCM namanya penembusnya itu hajali pagi ya, hati, jantung, limpa lambung, paru ke ginjal itu muter aja. Itu ternyata berefek menarik untuk di terapi tertentu. Nah ternyata bisa menyehatkan. Nah itu ternyata mau kita coba, tapi ini sepertinya memang harus ada ethical clearance untuk menyentuh orang ya. Jadi tidak hanya sekedar somatisasi fisik gangguan tadi, tapi juga sentuhan-sentuhan tertentu. Nah ini mau masukkan saran ini ke clinical psychology. Saya sebenarnya ada Bu Mustarsi ya. Ada dari Saraf nggak di Bu Astuti tadi? Nggak ada. Itu mungkin juga bisa memberikan saran-saran. Ini kemauan ikut belajar Mbak Diana tentang terapi. Ini saran yang diminta, saran apa ini tadi? Saran apa ya? Kalau psikolog tapi menyentuh. Kalau saya kan biasanya pakai akupunktur, akupressure, moxi atau pakai beberapa yang lainnya ya. Kalau menyentuh kan itu ranahnya apa? Psikiatris ya. Bu Mustarsi mungkin itu yang Bu Mutarsi yang bagiannya ya. Atau kalau menyentuh ya mungkin saraf. Kalau tapping point di EFT itu kan masih boleh ya kalau di psikolog ya. Atau ya, malah sebenarnya gini sih, psikologi kan bukan agama ya, jadi dia nggak bisa bilang boleh dan nggak boleh. Ya, jadi kayak gini, sebenarnya yang namanya mental health itu atau mental illness itu perlu didekati dengan multidisiplin. Yang membuat orang sembuh itu memang sangat tergantung pada belief orang ini gitu. Kalau dia belief dia tentang illness dan wellness gitu. Kalau dia mempercayai bahwa illness saya itu karena gangguan saraf gitu ya, mungkin terapinya Pak Jun ini akan healing untuk dia gitu. Tapi kalau kalau saya meyakini berbeda ya tentu saja berbeda. Kalau saya meyakini bahwa doa itu yang akan menyembuhkan saya ya dia akan lebih mudah healing dengan itu. Jadi sebenarnya multidisciplinary team itu diperlukan. Tetapi etika dalam klinis itu memang do no harm. Jangan melukai atau harming ya apa sih kaca bahasa Indonesianya merugikan. Jangan merugikan. Kalau di dunia ilmiah loh ya Pak Juni saya ngomongnya ini, itu kita selalu dibatasi oleh do no harm. Jadi kalau tidak ada evidence base-nya itu jangan dilakukan. Kalau memang kita masuk di dalam wilayah clinical practice klinis gitu. Jadi makanya misalnya kayak ini contohnya ya, contohnya saya tunjukin. Dan apa yang disebut evidence-based therapy atau evidence-based treatment itu adalah dia akan mendasarkan pada beberapa hal. Yang pertama itu seperti kalau hadis gitu ya, hadis itu kalau meskipun single narator itu kalau yang menarasikan itu bukan single narator maksudnya. Kalau hadis itu kan mutawatir, kalau yang menarasikan banyak di mana-mana itu kan dianggap sahih. Sama dalam dunia ilmu dan dunia ilmiah juga begitu. Kalau ada satu riset yang mengatakan bahwa penelitian ini, bahwa terapi ini itu menyembuhkan dan itu diteliti di Amerika, di manapun, di belahan dunia yang manapun itu sama hasilnya, itu salah satu syarat dari evidence based therapy.
Yang kedua itu adalah kualitas studinya. Jadi kalau kita riset, kita harus tahu riset berkualitas itu seperti apa. Misalnya randomized control trial itu yang dianggap paling sangat high level dalam penelitian, karena semua orang dengan aksioma matematika itu bisa tercakup semua karakter. Terus yang ketiga itu adalah expert opinion, itu mengatakan itu evidence based. Nah, contohnya seperti ini. Ini misalnya asosiasi profesi seperti Australian Psychological Society ini mengeluarkan buku dari review puluhan ribu hasil riset gitu. Misalnya jadinya kita tinggal membaca sih, oh untuk sleep disorder itu apa yang paling ini gitu, yang paling ini berguna. Kalau EFT mungkin masuk sini juga. Terus nanti dia akan bilang kalau secara evidence belum nih level 1 itu berarti sangat banyak riset yang mengatakan bahwa dia memang ini. Level 2 kurang, level 4 kurang. Nah ini. Jadi misalnya ini penyakitnya anxiety, penyakitnya conduct disorder, oh itu yang masuk dalam level 1 itu CBT. Oh nah ini klinisi itu memakai pedoman ini. Karena kita time consuming banget kalau harus mereview sendiri. Jadi ini ada terbitan asosiasi profesi ini untuk membantu memilih terapi yang tepat, karena kita tidak boleh harming gitu. Nah, tetapi kita klien sebenarnya bebas memilih. Dia mau memakai terapi apa, ya itu memang up to klien sebenarnya kan, karena kan itu tadi kembali pada beliefnya dia tentang illness and wellness gitu. Begitu sih Pak Juni. Jadi kalau mau riset itu mungkin jenengan sebenarnya baca aja di hasil riset jurnal, mungkin sudah ada pastinya. Kalau tentang akupuntur termasuk alternatif medicine yang banyak dibahas di riset gitu. Karena kalau kita melakukan riset sendiri itu untuk sampai ke quality study yang sangat tinggi itu mungkin perlu dana dan waktu gitu. Ini tesis tapi kebetulan tidak di psikologis ya, di tradisional Chinese medical ya. Ya kan memang terapinya ternyata kayak pressure yang tidak tekan, tidak harus pakai jarum ya. Pakai Tuzen, pakai yang lainnya. Harming itu kan merugikan ya, atau bolehkah kalau psikolog itu menyentuh ya? Itu yang kemarin saya tanyakan. Oh, nggak boleh kalau psikolog itu menyentuh orang yang sedang bermasalah secara psikis, menyentuh artinya nggak ada kok larangan kayak gitu. Boleh juga, aja menyentuh asal itu ethically ini dan kliennya setuju, artinya kalau ethically appropriate lah. Kalau saya gitu terus terapisnya laki-laki, ya saya nggak mau disentuh misalnya, kan itu belief saya bahwa saya nggak ini gitu loh. Nah itu tadi maksudnya. Jadi kalau orangnya yakin, nah itu akan ini beda ini. Ya, gitu. Beberapa terapi yang lain mungkin pakai makanan, pakai beberapa tertentu lah caranya ya. Kapan-kapan konsultasi lanjut setelah acara ini. Monggo.